Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zuhdi, MSc, selaku dosen mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial kelas A, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah majelis ini yang penuh dengan barokah. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nabi yang memberikan syafaatnya kelak kepada umatnya besok kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul tentang hidup rukun dan damai antar umat beragama. Nah, perkenalkan, saya Priyo Aminator dari Prodi Sosiologi Agama semester 5. Nah, kita sebagai makhluk sosial dalam kesehariannya tidak pernah hidup sendiri. Manusia perlu bersosialisasi, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam hidup bersosial itu terkadang kita menghadapi berbagai macam masalah, misalnya perselisihan, persinggungan, serta kepentingan karena adanya perbedaan yang bisa mengusik dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Kita hidup di tengah masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Namun bangsa kita sekarang sedang diuji kedewasaannya. Kita tidak lagi diuji oleh penjajahan, namun kita diuji oleh bangsa kita sendiri. Dulu nenek moyang kita mewariskan kepada kita supaya kita saling hidup rukun sesama manusia, hidup rukun sesama ras, suku, dan agama. Kita sekarang lagi diuji dengan perbedaan, itu saling hujat menghujat, saling memfitnah, saling adu domba kepada saudara kita sendiri karena mereka yang berbeda keyakinan. Misalnya masalah agama di negara kita, yakni Indonesia, agama sering dilibatkan dalam masalah berpolitik. Jangan biarkan itu terjadi. Jika ingin negara yang kita cintai Indonesia, jika ingin merah putih tetap berkibar, jangan saling bermusuhan untuk menciptakan kehidupannya yang damai dan rukun sesama umat beragama yang bebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Sikap saling menghargai ini kita sering artikan dengan sebuah toleransi. Agama adalah pegangan hidup manusia, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini terjadi perubahan sosial keagamaan. Mereka atau sekarang ini umat Kristiani yang sedang merayakan Natal yang biasanya dirayakan bersama-sama dengan penuh sukacita dan saling bercengkrama. Tetapi
dalam masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan mereka untuk tidak merayakan Natal secara besar-besaran dan dilakukan secara sederhana. Ada di suatu daerah yang merayakan Natal dengan secara virtual. Bahkan gereja-gereja hanya membatasi jemaat hanya beberapa persen saja. Nah, dikarenakan untuk mencegah penularan COVID-19. Tak hanya umat Kristiani saja, umat Islam juga mengalami hal yang serupa. Dapat dilihat pada saat Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merasakan perubahan akibat pandemi COVID-19. Terbukti dari kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan pada saat bulan Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, buka bersama yang biasanya dilakukan dengan ramai orang ya tentunya. Pada saat COVID-19 banyak orang yang tidak berpartisipasi karena adanya anjuran untuk berjaga jarak dan tidak bergerumbul. Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan untuk saling memaafkan dan bersilaturahmi, baik keluarga dekat maupun yang jauh, juga mengalami perubahan dari tahun-tahun adanya COVID-19. Sehingga Idul Fitri hanya saling bermaafkan secara virtual atau melalui handphone. Tak hanya yang berbeda agama, yang seagama tapi tak segolongan pun banyak yang beradu argumen dalam hal agama Islam. Tentu diketahui adanya beberapa golongan agama. Pada awal pandemi di sosial media banyak terlihat beberapa golongan yang beradu argumen, seperti golongan yang tidak menganjurkan bersalaman selepas sholat. Itu dijadikan sebuah isu bahwa adanya COVID-19 menunjukkan bahwa golongan mereka merasa benar dan tidak bersalaman. Padahal tiap golongan pasti memiliki pemikiran dan secara tersendiri. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini bisa digunakan sebagai pembelajaran bahwa tidak membenarkan satu golongan saja. Meskipun kita tidak dianjurkan bersalaman, itu bukan berarti kita tidak mengikuti golongan yang lain, melainkan kita hanya mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sahabat semua, itu yang marilah kita saling menanamkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Audien dapat mengambil pelajaran dari pemahaman ini, mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif dari tema yang saya berikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.